Dari kemarin teman-teman heboh yaitu mengenai debat antara tim pembela nasab dengan penentang nasab. Ada beberapa tokoh yang tidak datang, diantaranya adalah Kiai Imad dan juga ada Haji Rhoma Irama beserta juga Profesor Manahem Ali. Yang datang hanya Guru Gembul dan kedatangan beliau ke sana untuk melakukan dialog ilmiah. Setelah saya nonton sampai selesai teman-teman, ya belum ada kesimpulan sebenarnya. Karena sampai kapanpun orang yang sudah terlanjur menyatakan dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, maka mau tidak mau, bisa tidak bisa harus tetap dipertahankan sampai di ujung hayatnya. Meskipun mereka sudah melakukan tes DNA, diuji nasab, diuji dari kitab, mereka tidak tersambung, tetap mereka akan memperjuangkan ya klaim mereka itu teman-teman, karena sudah terlanjur. Dan di sini sebenarnya yang menjadi pembukaan mukaddimahnya orang menentang nasab mereka itu karena kehadiran Bahar Smith. Orang inilah yang menjadi pelopor di mana orang-orang semakin tidak percaya kepada habaib. Karena mana mungkin ada habaib yang diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi akhlaknya seburuk itu. Memang sebelumnya ada Habib Rizik Syihab, yang dimana ketika dia berpidato banyak sekali yang kontroversi teman-teman, kotor, kasar, ujaran-ujaran yang seperti itu. Ya tidak sedikit kita jumpai dari ceramah beliau, dan saya dulu pengagum beliau. Harry Pras dulu pengagum Habib Rizik Syihab. Bahkan saya sempat mengoleksi video-video dia, meskipun kasar teman-teman. Saya tetap mengagumi, karena kasarnya itu menurut saya benar. Tetapi setelah saya mengkaji lagi, hal seperti itu jelas-jelas salah. Kenapa bisa salah? Karena mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad, dan mereka juga mengaku kalau nasabnya ya tidak bisa diragukan dan tidak boleh diragukan. Bahkan bukan cuma meragukan, mengkritik mereka pun tidak boleh. Ini bukan dari Habib Rizik, tetapi ada beberapa habaib yang menyatakan seperti itu. Disinilah letak kita semakin ragu kepada mereka, ya. Ragu teman-teman. Ini bukan berbicara tentang Guru Gembul ya. Ketika saya pribadi membahas para oknum-oknum habaib ini yang banyak menyimpang dan nyelenehnya, saya di situ melihat dan memandang dari segi khurafatnya saja, bukan dari segi nasabnya. Saya ngikut polemik nasab ini karena semakin kesini kok semakin ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana akhlak mereka, doktrin mereka. Itu sangat-sangat luar biasa, membuat saya itu ya sepertinya harus gitu. Ya sepertinya harus ini untuk dikulik, apalagi mereka setelah tes DNA dan juga diteliti DNA mereka di Yaman, haplogrup mereka tidak sejalan atau tidak sinkron dengan DNA haplogrupnya Ali bin Abi Thalib. Ini dari segi haplogrup saja ini ya, DNA saja mereka sudah tidak sinkron. Lalu bagaimana dengan catatan nasab yang selama 500 tahun tidak tercatat? Kalau kita mau mereka-reka, oh begini untuk menyambungkan selama 500 tahun, itu bagaimana caranya untuk menyambungkan teman-teman? Melalui catatan apa? Ketika saya berdiskusi dengan Profesor Manahem Ali, oh iya lupa, kan mereka ini pihak Robito Alawiyah tidak menggunakan gelar mereka ketika di di running text mereka. Pak Manahem Ali, Pak Guru Gembul, terus apa lagi, Haji Imad, terus Haji Rhoma Irama dan lain sebagainya. Tidak menggunakan titel mereka. Itu artinya kalau kita melihat, ya kalian bisa membaca sendiri dengan emosi mereka teman-teman. Kemarin ketika saya nonton pendapat dari Hanif Alatos, meluap-luap seolah-olah ingin meluapkan semua unek-uneknya di situ teman-teman. Ya sampai keluar, duh ya Allah. Saya tidak menyalahkan ya, apalagi ngikut-ngikut. Saya hanya memberikan reaksi terhadap sifat dan sikap mereka di dalam menghadapi polemik ini. Yang pertama, ada beberapa video, 2 video yang dimana di situ 2 habaib yang menyatakan diri mereka ini tidak boleh dikritik. Siapapun yang mengkritik mereka ini layaknya iblis. Layaknya iblis katanya. Coba kita ke video dulu, baru nanti kita beri tanggapan. Hadirin hadirat rahimakumullah, beberapa waktu lalu Al-Habib Naufal Al-Aidlus Solo, beliau menyampaikan ceramah dengan begitu tegasnya. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang sekarang ini katanya, ya orang sekarang berani mengkritik habaib. Oh, orang-orang sekarang ini sudah berani mengkritik habaib. Mengkoreksi para habaib. Mengkoreksi para habaib, gak boleh dikoreksi. Gitu ya, kata beliau. Kemudian singkatnya beliau beliau mengatakan katanya mereka itu sama dengan iblis. Oh iya, beliau mengatakan bahwa mereka sama dengan iblis. Ya, betul, saya setuju mereka itu sama dengan iblis. Oh setuju. Saya pernah teleponan sama orang ini ya, Mahdi ya. Ya Mahdi, ini namanya Mahdi ya, Habib Mahdi atau apalah begitu. Beliau ini pernah teleponan dengan saya. Panjang teman-teman, membahas banyak hal, debat dengan saya. Ya debat
ya teleponan lah begitu. Ujung-ujungnya ya seperti itu. Karena pada saat itu juga saya masih mengagumi Habib Rizik. Saya masih muhibbinnya Habib Rizik meskipun tidak sepakat dengan beberapa khurafat Habib-Habib yang lain. Ketika dialog dengan dia ya biasa, karena sama-sama masih ngikut kepada Habib Rizik Syihab. Tapi setelah saya benar-benar cut dari Habib Rizik Syihab, baru dia teman-teman mentolol-tololkan saya. Ya Allah, ya Allah. Lanjut dulu. Saya katakan demikian karena yang pandai mengkoreksi, yang pandai mengkoreksi, yang pandai menyalahkan, yang pandai benci dari sejak zaman Nabi sampai sekarang itu hanya iblis. Yang pandai mengkoreksi. Kapan iblis mengkoreksi Nabi? Ya, saya bertanya kepada kalian, kapan iblis mengkoreksi Nabi Adam? Gak pernah mengkoreksi iblis itu teman-teman, tapi membisikkan. Ayo begini. Terus kalau memang iblis itu hobi mengkritik ya, mengkoreksi, iblis mana yang pernah mengkoreksi dan mengkritik Nabi Muhammad? Iblis yang mana? Gak bakal bisa nyebutin, karena ini cuma keluar ceplas-ceplos. Hebat, pokoknya berbicara tentang hal yang gaib, mereka ini hebat teman-teman, ceplas-ceplos. Gak perlu dalil. Dan golongan-golongan iblis. Ketawa dia, ya. Ya jago kitab, jago ngaji. Jago, ya. Dan kemudian mengkoreksi. Ya ada bacaan Habib misalkan. Bacaan Habib kemarin, Bahar Smith ya. Dari bacaan kitabnya, kemudian dikoreksi. Dikoreksi. Salah, gitu ya. Cara bacanya. Nah, ada juga video saya juga ada yang dikoreksi, katanya saya salah baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ketawa ya. Habib salah teman-teman. Nggak boleh, Habib nggak boleh salah. Kalau kita berbicara tentang kesalahan-kesalahan habaib ya teman-teman, banyak sebenarnya. Terus apakah memang iya seorang habaib tidak boleh dikritisi, tidak boleh disalahkan apabila dia salah? Jelas salah. Kalau kalian mengakui seperti Imam Asy-Syafi'i, katanya kan Imam Asy-Syafi'i itu juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Apakah Imam Asy-Syafi'i anti kritik? Oh tidak. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Jika kalian mendapati dalam kitabku bertentangan, berseberangan, melawan, tidak sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sampaikanlah sunnah tadi dan tinggalkan pendapatku. Di dalam riwayat lain, kata Imam Asy-Syafi'i, maka ikutilah sunnah tadi dan tinggalkan perkataan orang lain. Begitu katanya. Ini Imam Asy-Syafi'i tidak anti kritik. Terus kenapa kalian yang hidup di akhir zaman ini anti benar terhadap kritik? Tidak mau dikritik, tidak mau disalahkan ketika salah. Biarkan mereka berzina, biarkan mereka mabuk, biarkan mereka begini begitu. Lebih mulia kaki dia daripada kepalanya kiai. Gitu katanya. Doktrin sesat apa yang mau kalian tanamkan kepada umat ini? Contoh Imam Asy-Syafi'i. Katanya Imam Asy-Syafi'i itu keturunan Nabi Muhammad juga. Lihat beliau, tidak anti kritik dia. Ada beberapa pendapat Imam Asy-Syafi'i yang justru ditentang oleh muridnya sendiri, dibantah oleh muridnya sendiri, meskipun tidak secara langsung, ya ditentang. Jadi begitu teman-teman, kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila ada suatu pendapat, kalian jangan pernah fanatik terhadap salah satu di antara keempat imam mazhab. Siapapun di antara keempat imam mazhab ini, apabila ada pendapatnya yang memperselisihi ijma, maka patut untuk ditinggalkan. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu teman-teman. Oh enggak, iblis yang tidak ikut pendapat, tidak ikut fatwa, mengkritisi, tidak suka, membenci. Apa katanya? Iblis. Apa? Perkataan ini katanya dari Pak Novel Alaidrus. Allah, alay bener kalau begitu, bukan Alaidrus. Tidak mau dikritik. Makan di singa katanya. Kalau ada habaib keturunan Nabi Muhammad ketemu sama singa, jilat-jilatan sama singa. Coba Pak Novel Alaidrus, pasukan keragunan ke kandang singa. Kira-kira jilat-jilatan nggak sama singa? Coba. Ya Allah. Kalau kita mau beragama, beragamalah dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana Imam Syafi'i yang mengatakan apabila ada pendapatku yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, tinggalkan. Lemparkan ke dinding kalau perlu. Oh enggak, kalau kalian iblis yang mengkritiki. Emang kalian itu sesuci itu? Jadi di sini saya hanya ingin mengajak kalian berpikir. Untuk apa? Untuk kalian bisa berpikir cerdas dan bisa menghindari fanatik buta terhadap orang-orang semacam ini. Begitu. Silahkan kalian berpendapat dan komentar di bawah.